Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Delvira dari kelas manajemen 20B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku organisasi. Baik, dalam pengertian perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi, termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Baik, ada manfaat perilaku organisasi. Perilaku organisasi yang pertama akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi, dan yang kedua melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi, dan yang ketiga membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan, dan yang keempat memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Yang ketiga ada elemen-elemen perilaku organisasi, yaitu ada 4. Yang pertama ada manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Artinya, kelompok tersebut bisa dalam jumlah yang kecil atau besar, informal ataupun formal, resmi ataupun tidak resmi. Dan yang kedua ada struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tentu diberikan peran yang berbeda. Dan yang ketiga ada teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Dan yang keempat ada sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pada sikap orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan. Dan yang keempat ada ruang lingkup perilaku organisasi. Ruang lingkup organisasi adalah suatu integrasi dari 3 konsep. Yang pertama perilaku individu, dan yang kedua perilaku antar individu, dan yang ketiga ada perilaku kelompok. Di dalam perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, ada struktur organisasi dan efektivitas organisasi, dan yang kelima ada kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi. Yang pertama ada psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ini organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, dan persepsi. Dan yang kedua ada psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog. Dan yang ketiga ada sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, ada konflik, perubahan organisasi. Dan yang keempat ada antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Yang kelima ada ilmu politik. Ilmu politik yaitu pengetahuan tentang suatu lingkungan, ilmu politik. Dan yang keenam ada tujuan organisasi, tujuan perilaku organisasi. Yang pertama yaitu menjelaskan, berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Dan yang kedua ada meramalkan. Meramalkan berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. Yang ketiga mengendalikan, berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabil haq, akhirul kalam, fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.